Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salma Ainun Nabila. Saya dari kelas 10 Farmasi, absen 8. Saya di sini akan menceritakan tentang biografi Prilly Latukonsina. Prilly merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dari pasangan Riza Latukonsina yang berasal dari Ambon dan Uli Julita yang berasal dari Sunda. Ia memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Raja Latukonsina. Prilly mengenyam pendidikan di SDIT Asi Sugeri karena keinginan sang ayah. Karena dirinya sudah ditanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Setelah lulus, Prilly melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Tangerang Selatan dan SMA Negeri 7 Tangerang Selatan. Namun karena memiliki kesibukan di dunia hiburan ketika memasuki masa SMA, Prilly memutuskan untuk bersekolah rumah di homeschooling. Prilly sempat menunda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2017. Ia mulai menempuh pendidikan di London School of Public Relations dengan jurusan ilmu komunikasi. Ia lulus dengan nilai cum laude pada tahun 2021. Prilly memulai karirnya di dunia hiburan Indonesia pada tahun 2009. Sebelum benar-benar terjun, Prilly mengasah kemampuan aktingnya di Sanggar Ananda. Ia pertama kali muncul di layar kaca dengan membawakan acara Sibolang yang syuting di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk 2 episode dan menjadi presenter program Anak Koki Cilik. Prilly mengawali debutnya dalam berakting dengan berperan sebagai Molly di sinetron Gerhana Jadi Dua yang diriliskan pada tahun 2010. Namun, namanya mulai dikenal ketika memerankan tokoh Yumi dalam sinetron Hanya Kamu selama 2 musim pada tahun 2012 dan 2013. Prilly mulai berada di puncak popularitas ketika ia sukses memerankan karakter Sisi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang diproduksi oleh Amanah Surga Production yang ditayangkan di SCTV pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Berkat perannya tersebut, Prilly meraih penghargaan sebagai aktris utama paling ngetop pada ajang penghargaan SCTV Award di tahun 2014. Setelah tamat, Prilly membintangi sinetron sequelnya yaitu Ganteng-Ganteng Serigala terus dengan peran yang berbeda, yakni sebagai Prilly. Kesuksesan Prilly dalam berperan di sinetron tersebut membuatnya kembali berhasil meraih penghargaan sebagai aktris utama paling ngetop dalam ajang penghargaan SCTV Award pada tahun 2015 dan meraih penghargaan sebagai aktris terfavorit selama 3 tahun berturut-turut di ajang Panasonic Global Award dari tahun 2015 hingga 2017 dan juga sebagai aktris terpopuler Indonesia Television Award 2016. Pada tahun 2017, ia memerankan tokoh putih dalam sinetron berjudul Bawang Merah Bawang Putih yang diproduksi MD Entertainment dan berperan sebagai Amara di sinetron Amara Sahabat Langit. Produksi MD Entertainment yang mana sinetron Amara Sahabat Langit mendapatkan penghargaan dalam kategori sinetron serial laga dari Anugerah Lembaga Sensor Film Indonesia LSFI 2018. Di dunia film, ia meniti karirnya di dalam perfilman sejak tahun 2013. Dalam filmnya yang berjudul Honeymoon di tahun 2016 merupakan tahun pertama Prilly sebagai pemeran utama dalam film berjudul Surat Untukmu, berperan sebagai seorang gadis Jawa bernama Gendis. Lalu pada bulan Desember 2016,
Prilly juga kembali membintangi film layar lebar komedi yang berjudul Hangout yang berhasil meraih lebih dari 2,6 juta dan membuatnya dinominasikan dalam ajang penghargaan Indonesia Box Office Movies Award 2017 kategori pemeran utama wanita terbaik. Di tahun selanjutnya, Prilly kembali membintangi sebuah film horor pertamanya berjudul Danur. Icon Zigos berperan sebagai Risa Saraswati. Film ini berhasil meraih dari 2,7 juta penonton dan juga mendapatkan penghargaan rekomendasi rekor museum rekor dunia Indonesia sebagai film horor Indonesia pertama dengan penonton terbanyak dalam waktu 6 hari dengan peroleh 1,022,582 penonton. Setelah sukses dengan film horor perdananya di tahun 2018, Prilly kembali dipercaya untuk berperan pada film Danur 2 Madah yang berhasil meraih jumlah penonton lebih dari 2,5 juta penonton, dan film Danur 3 Sunyaruri pada tahun 2019 yang berhasil meraih jumlah penonton lebih dari 2,4 juta orang penonton. Sebelum terjun di dunia tarik suara sebagai penyanyi solo, Prilly pernah membentuk sebuah grup bernama Duo Jelly bersama Hanggini Purinda Reto yang mana mereka sama-sama mengawali karirnya dari program Koki Cilik yang dibentuk pada tahun 2010. Namun karena kesibukan syutingnya, Prilly akhirnya memutuskan keluar pada tahun 2013. Duo Jelly pernah merilis lagu berjudul Batu di tahun 2013 ketika Prilly masih bergabung. Pada tahun 2015, Prilly mengawali karirnya di dunia musik sebagai penyanyi solo. Lalu pertamanya yang bertajuk Fall in Love menjadi single pertama dalam album studi pertamanya bernama Sahabat Hidup yang diproduksi oleh perusahaan rekaman Lee Music Revel yang dimiliki Maya Estianty. Di tengah kesibukannya, Prilly juga aktif dalam hal kepenulisan. Prilly gemar menulis puisi sejak duduk di bangku SMP hingga SMA. Sebelum menerbitkan buku puisi pertamanya yang berjudul 5 Detik dan Rasa Rindu, Prilly sering menulis puisinya melalui Twitter, keterangan Instagram hingga situs web pribadi miliknya. Buku pertamanya merupakan kumpulan puisi yang memiliki lebih dari 100 judul. Puisi itu merupakan serangkaian tulisan yang ia kumpulkan sejak di bangku SMP. Sejak buku pertamanya laku di pasaran dan menjadi salah satu buku penjualan terbaik, Prilly semakin serius untuk menggeluti dunia sastra yang telah menerbitkan beberapa buku puisi dan novel. Di luar aktivitasnya di dunia hiburan, Prilly juga terjun ke dunia wirausaha dengan merilis sejumlah merek produk kuliner, pakaian, hingga perhiasan. Di antaranya yaitu Really Cake, Babbly, Baker. Berbagai bisnis yang digelutinya tidak lepas dari dunia ekonomi kreatif. Hal ini membuatnya terjun di dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi kreatif dan menjadi salah satu wakil ketua di Gerakan Kreatif Nasional yang dibina oleh Sandiaga Uno. Prilly juga aktif di sejumlah organisasi kepengurusan lain, diantaranya menjadi Ketua Bidang Humas Parvi 56 dan Ketua Bidang Ekosistem Industri Kreatif Rumah Millennials. Prilly bersama fansnya pada saat mengakuisisi dan memiliki klub sepak bola yang memiliki berlaga di Liga 3 Persikota Tangerang. Pada tanggal 30 Januari 2022, Prilly dinyatakan resmi mengakuisisi dan memiliki klub sepak bola yang masih berlaga di Liga 3 Persikota Tangerang yang sebelumnya gagal diakuisisi Gading Martin. Prilly juga tidak menyebutkan berapa jumlah saham yang diberikan kepada Persikota Tangerang dan Prilly akan bertekad membawa Persikota promosi ke Liga 2 dikarenakan Prilly lebih menyukai hal-hal baru. Di awal karirnya, Prilly pernah menjadi pembawa acara pada program Anak Si Bolang dan Koki Cilik di
tahun 2014 hingga 2016, Prilly dipercaya menjadi pembawa acara dalam acara musik yakni Inbox yang disiarkan di SCTV yang membuatnya berhasil meraih penghargaan host tamu paling Inbox dalam ajang penghargaan Inbox Award 2015 dan 2016. Prilly juga sering diangkat di berbagai posisi kedutaan seperti Duta Ayu Olahraga 2016 oleh Kemenpora, Duta Cegah Kanker Serviks 2017 sampai sekarang, juri dan mentor Tak hanya masuk menjadi daftar nominasi, Prilly juga sering dipercaya sebagai juri di antara menjadi juri sebuah film festival yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Juri Police Movie Festival 2019. Dan juga menjadi juri pertama termuda di acara Indonesia Movie Actor Award 2020. Selain juri, Prilly juga berkesempatan menjadi mentor di acara Indiscope Festival 2021. Prilly membagikan pengalaman serta motivasi kepada para calon aktor atau aktris yang akan terjun ke dunia perfilman tanah air. Berkat kemampuannya di bidang akademis membuatnya sering menjadi pembicaraan di berbagai event nasional serta internasional dan seringkali ditunjuk menjadi pembicara pada gelar bicara, seminar nasional hingga webinar daring di kampusnya. Ia sering kali dipercaya menjadi pembicara pada seminar yang diadakan oleh LSPR. Ia pula sempat menjadi pembicara dalam program pendidikan kewirausahaan berbagi tips menjadi generasi milenial berprestasi di acara gelar bicara Toko Milenial yang diselenggarakan di Universitas Bina Sarana Informatika pada tahun 2020. Prilly juga pernah menjadi pembicara talkshow Public Relation Dialog yang diselenggarakan oleh Hima Formas Universitas Diponegoro dengan tema Public Speaking. Get to know more how to be a better public speaker melalui aplikasi Zoom pada tahun 2021. Dirinya juga pernah menjadi pembicara tamu dalam acara konferensi RISE di Hong Kong yang merupakan konferensi teknologi terbesar di tingkat Asia pada tahun 2019. Prilly juga pernah sebagai salah satu top speaker di acara Inspirafest 2019 bersama salah satu motivator Indonesia, Mary Riana. Tak hanya masuk menjadi daftar nominasi, Prilly juga sering dipercaya sebagai juri, di antaranya menjadi juri sebuah film festival yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, yaitu juri. Terakhir, Prilly memulai debutnya pertamanya sebagai seorang produser film bersama Oomay Shahab dalam film berjudul Kukira Kau Roma di tahun 2020. Lalu di tahun 2021, Prilly dan Oomay kembali memproduksi sebuah seri web orisinil True ID berjudul Hari Ini Kenapa Naira. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan pembicara, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.